Proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau disingkat dengan P5PK adalah mata pelajaran baru yang tahun ini mulai diberikan di kelas 10. Untuk mengetahui apa saja yang akan kalian pelajari di mata pelajaran ini, apa latar belakang dan tujuannya, kalian bisa menyimak video yang sudah diupload di M-Class. P5PK diberikan dalam 8 jam per minggunya dan pembelajarannya berbasis proyek. Di setiap pertemuan, kalian nanti akan diminta untuk membuat proyek yang hasilnya harus diupload di M-Class. Proyek pertama yang akan kalian lakukan adalah pemilihan OSIS dan MPK yang merupakan implementasi dari tema Suara Demokrasi. Proyek ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap implementasi demokrasi dalam konteks pemilihan OSIS dan MPK yang arahnya adalah untuk mewujudkan 4 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Dalam proyek ini, kalian akan bekerja secara berkelompok. Kelompok sudah dibuat dan bisa kalian lihat di M-Class. Nantinya, kalian akan berperan sebagai pengawas atau menjadi fungsi pengawasan dalam pemilihan OSIS dan MPK dengan cara melakukan pengamatan dan penilaian mulai dari tahap pertama sampai terakhir. Di tahap akhir, kalian nanti akan diminta untuk membuat media visual tentang pelaksanaan pemilihan OSIS dan MPK, baik berupa infografis, poster, maupun slide. Jadi, di proyek yang pertama ini, kalian nanti akan melakukan 3 hal. Yang pertama mengamati, yang kedua menilai, yang ketiga membuat visualisasi. Nah, untuk melaksanakan proyek ini, kalian tentunya harus memahami jadwal pelaksanaan pemilihan OSIS dan MPK yang rencananya sudah dimulai Senin depan. Ada 8 tahap dalam kegiatan ini yang setiap tahapnya nanti akan kalian amati. Khusus di tahap pertama ini sudah dilakukan, sehingga nanti tahap pertama ini akan menjadi contoh dalam pelaksanaan proyek. Perlu diketahui bahwa kalian nanti akan dibagi untuk mengamati atau menilai satu proyek. Jadi setiap kelompok hanya mengamati satu tahapan saja. Bisa jadi nanti kalian akan mengerjakan di tahap 2 saja, atau 3 saja, atau yang lainnya, sesuai dengan pembagian yang ditetapkan oleh guru masing-masing. Lalu, bagaimana cara melaksanakan proyek ini? Kalian harus perhatikan langkah-langkahnya, minimal ada 6. Yang pertama, kalian menentukan dulu informasi apa yang diperlukan untuk membuat pengamatan di tahapan yang menjadi tugas kalian. Setelah itu, kalian membagi tugas. Setelah membagi tugas, kalian mendownload panduan pengamatan dan penilaiannya dari M-Class. Setelah itu, kalian melakukan pengamatan dan penilaian. Hasilnya, kalian upload di M-Class. Setelah itu, kalian berdiskusi dengan anggota kelompok untuk menentukan visualisasi dari kesimpulan hasil pengamatan dan penilaian. Kalian bisa membuat satu visualisasi yang hasilnya juga harus di-upload di M-Class. Mari kita lihat satu demi satu agar lebih jelas. Di langkah yang pertama, ini contohnya adalah di tahap pendaftaran. Kalian menentukan informasi yang diperlukan.
Nah, untuk bisa mendapatkan informasi, kalian bisa mulai dengan mengajukan pertanyaan seperti ini. Kita menggunakan kata tanya apa, siapa, bagaimana, kapan, di mana. Nah, ini nanti akan menjadi pertanyaan yang harus terjawab. Selain itu, kalian juga harus membuat foto-foto kegiatan. Nah, setelah kalian bisa menentukan informasi apa yang kalian perlukan, kalian bisa cantumkan di template pengamatan. Template ini bisa kalian download dari Mclass. Nanti informasinya bisa kalian tuliskan di bagian kolom pertama ini, data. Ini sebagai panduan untuk bisa mengisi kolom kedua. Nah, ini nantinya harus kalian isi. Siapa panitia pelaksananya? Kemudian pendaftarnya siapa saja? Ada berapa yang mendaftar? Kemudian kontak person yang bisa dihubungi siapa? Informasi pendaftaran. Ini apakah ada, di mana, dan apa isinya. Ini semuanya nanti harus kalian isi. Setelah itu, kalian gunakan nantinya untuk mengamati. Nah, di langkah yang kedua, kalian bisa berbagi tugas. Ini hanya contoh saja. Kalian bisa sesuaikan dengan kondisi dan potensi anggota kelompok kalian masing-masing. Misalkan ada yang bertugas sebagai koordinator yang mengkoordinir semua tugas supaya bisa dikumpulkan sesuai jadwal. Ada reporter ini yang bertugas mencari informasi, wawancara, dan sebagainya. Fotografer ini yang bertugas mengambil gambar atau mendokumentasikan tahap kegiatan yang diamati. Graphic designer ini yang akan membuat visualisasinya, dan sekretaris ini yang bertugas untuk mengelola semua dokumen yang diperoleh selama melaksanakan proyek. Nah, langkah ketiga, kalian melakukan pengamatan dan penilaian. Pengamatan bisa dilaksanakan secara langsung pada saat kegiatan dilaksanakan. Perwakilan dari kelompok atau yang ditugaskan dari kelompok salah satu bisa ke sekolah sesuai jadwal untuk meliput langsung kegiatan pemilihan OSIS dan MPK ini sesuai tahap yang menjadi tugasnya. Atau kalian bisa juga melihat dari IG Asima. Atau kalian bisa melakukan wawancara, baik wawancara dengan panitia maupun wawancara dengan pendaftarnya. Nah, pada tahap ini kalian memerlukan alat. Alatnya adalah panduan pengamatan yang sudah kalian buat tadi, panduan penilaian yang perlu kalian download dari Mclass, dan tentunya kamera untuk mengambil gambar atau mendokumentasikan kegiatan. Nah, untuk membuat penilaian, nanti kalian bisa mendownload rubrik atau panduan penilaian dari Mclass. Ini adalah contoh di tahap pendaftaran. Di masing-masing tahap nanti bentuknya akan berbeda, kriterianya juga akan berbeda. Di sini di tahap pendaftaran ada 3 kriteria: informasi pendaftaran, cara pendaftaran, dan panitia pendaftaran. Nah, di kolom yang paling kiri ini adalah nilainya. Kalian lihat deskripsinya, jika sesuai kalian bisa langsung membuat penilaian. Ini diberi nilai 80 ya, misalkan karena di tahap pendaftaran ini sudah ada informasi tertulis dan sudah jelas. Nah, diberi nilai 80. Di cara pendaftaran ini diberi nilai 90. Karena pendaftaran sudah dilakukan melalui link sesuai ya, syaratnya mudah dan diberi waktu yang cukup. Makanya nilainya 90. Untuk kepanitiaan ini misalkan diberi nilai 100 karena seluruh panitia sudah melakukan tugasnya dengan sangat baik. Nantinya total nilai nanti akan dibagi 3 dan akan muncul rata-rata nilai. Inilah yang nanti akan kalian upload di Mclass. Di tahap kelima, mendiskusikan hasil. Pada tahap ini kalian menentukan jenis visualisasi
menentukan foto dan data yang akan ditampilkan di visualisasi, dan merumuskan kalimat positif. Nah, ini adalah contoh visualisasi dalam bentuk poster. Di tahap ini atau di langkah ke-6 ini, kalian nanti harus membuat visualisasi sesuai dengan ketentuan ya. Ketentuannya seperti ini. Hanya satu halaman yang perlu dibuat, tidak perlu banyak-banyak, dan full color, berwarna. Informasinya singkat saja tapi lengkap. Kemudian nilai tadi bisa kamu cantumkan juga nilainya, boleh di sini atau dimanapun yang tampak. Kemudian ada foto kegiatan, ini kegiatan pendaftaran, dan ada kata motivasi. Jangan lupa untuk memberikan identitas. Nah, itulah yang akan kalian kerjakan dalam proyek yang pertama, Suara Demokrasi. Selamat bekerja.